Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 3 Kediri, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, saatnya sekarang kalian mengenal banyak hal seputar SMA Negeri 3 Kediri. Kita sudah bicara tentang kurikulum SMA Negeri 3 Kediri, program-program dan beberapa lainnya. Saatnya kalian mengenal lingkungan yang akan kalian tempati nanti selama 3 tahun belajar di SMA Negeri 3 Kediri. Ada apa saja? Nah, itu yang kalian perlu tahu. Jangan sampai ketika sudah di sekolah ternyata kalian tidak tahu ruangnya ada di sebelah mana gitu ya. Berulang-ulang tanya tidak pernah tahu. Hari ini kita akan membahasnya secara panjang lebar bersama Waka Sarana Prasarana SMA Negeri 3 Kediri. Ada Bapak Teguh Tri Santosa SPD. Sudah bersama kita di MPLS SMA Negeri 3 Kediri. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ida. Terima kasih Pak Teguh sudah hadir bersama kita. Sama-sama. Ya, baik. Nanti akan menjelaskan secara luas ya ruang-ruang yang ada di SMA. Jelas. Nanti kita kupas semua tentang lingkungan di SMA 3. Oke, monggo silahkan Pak Teguh langsung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih semangat. Pada hari ini saya selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang sarana prasarana akan menjelaskan sarana apa saja yang ada di SMA Negeri 3 Kediri. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat untuk anak-anak yang sudah bisa berkompetisi untuk bisa masuk di sekolah pilihan kalian. Semoga ini adalah wahana atau sekolah untuk bisa berprestasi nantinya. Anak-anak SMA Negeri 3 Kediri selalu mempunyai prestasi walaupun bahwa sarana itu tidak menjadi faktor utama untuk menentukan prestasi, tetapi adalah pendukung utama untuk mencapai suatu prestasi. Memang di dalam standar nasional pendidikan ada 4 yang bisa menentukan prestasi, tetapi standar sarana prasarana adalah salah satu standar yang mendukung untuk bisa prestasi suatu lembaga itu bisa meningkat terus seperti itu. Baik, anak-anak, seperti biasa bahwa kita selalu meningkatkan prestasi, tetapi itu kita perlu ada sedikit stimulus begitu, Bu Ida. Kita di SMA Negeri 3 Kediri itu biasanya mesti ada yel-yelnya SMA 3. Iya. Baik, yel-yelnya SMA 3 itu kalau saya menyebut SMA Negeri 3 Kediri bersama bisa jaya luar biasa. Nah, seperti itu. Oke, supaya lebih semangat, yang pertama kita akan sedikit meningkatkan adrenalin kita supaya anak-anak nanti dalam mengikuti MPLS ini selalu semangat, enjoy, dan insya Allah akan menjadi sesuatu yang terbaik begitu. Baik, SMA Negeri 3 Kediri bersama bisa jaya luar biasa. Baik, itu anak-anak yang berkaitan dengan sarana di SMA Negeri 3 Kediri, seperti halnya bahwa kalau kita membangun suatu rumah itu, Bu Ida, katanya kalau rumah itu nyaman bisa ditempati, tidur pun bisa nyenyak, makan pun bisa kenyang, seperti itu. Seperti halnya di lingkungan sekolah ini. Nah, sekolah itu kalau kondisinya nyaman, dinamis untuk belajar, ya saya yakin anak-anak untuk belajar pun juga nyaman. Kerasan gitu di sekolah. Memang di lingkungan SMA 3 Kediri ini kalau kita lihat suasananya adem gitu, ayam, banyak pohon-pohon yang membuat kita itu nyaman begitu. Sehingga untuk belajar pun anak-anak ya sering terlambat pulang sekolah
Ya, karena kerasan. Keasikan di sekolah. Iya, keasikan di sekolah sehingga terlambat untuk pulang dari sekolah begitu. Baik, Beda dan anak-anak, ini akan saya tampilkan beberapa contoh foto yang ada di lingkungan SMA Negeri 3 Kediri. Baik, yang pertama anak-anak, bahwa lingkungan di SMA 3 Kediri itu letaknya itu ada di 3 kelurahan yang saling berbatasan begitu. Yang pertama, SMA 3 itu berada di Kelurahan Bangsal, berbatasan dengan pesantren dan berbatasan lagi dengan wilayah Kelurahan Banaran. Jadi posisi SMA 3 itu adalah satu di Kelurahan Pesantren Bangsal dan satu di Kelurahan Banaran. Kalau di lingkungan kita itu yang sebelah depan ini adalah masuk Kelurahan Bangsal. Tetapi lapangan belakang, khusus lapangan belakang itu sudah masuk wilayah Kelurahan Banaran. Dan berbatasan dengan wilayah Kelurahan Pesantren sebelah timurnya. Namun demikian tidak menjadi masalah. Memang SMA 3 Kediri itu hanya mempunyai lahan yang luasnya sekitar 1.300 meter persegi. Nah, wilayah atau lokasi SMA 3 ini memang kalau secara proporsional itu jauh kurang begitu dari proporsinya jumlah siswa. Dengan jumlah siswa yang 1.300-an bahkan 1.400, itu idealnya SMA 3 itu harus mempunyai luas sekitar ya 2 hektar gitu, karena kita masih separuhnya. Nah, terus berikutnya seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa sarana itu tidak menjadi faktor utama untuk mendukung prestasi, tetapi adalah sarana itu bisa mendukung ya untuk bisanya suatu lembaga bisa berprestasi. Baik, kalau kita lihat SMA Negeri kita Kediri, mulai dari depan itu sudah tampak, yaitu di Jalan Mauni dulunya. Sekarang itu jalannya adalah Jalan Polisi Imam Bahri gitu. Iya, tapi masyarakat mengenalnya Jalan Mauni ya, seperti itu. Tapi tidak menjadi masalah, bahkan Jalan Mauni itu sudah diakui secara nasional begitu. Wah, SMA 3 di Jalan Mauni berarti semua masyarakat sudah tahu gitu. Baik, anak-anak, fasilitas yang ada di SMA Negeri 3 Kediri secara garis besar memang suatu lembaga sebesar SMA Negeri 3 Kediri itu mempunyai fasilitas yang presentatif begitu untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar. Yang jelas kalau proses belajar mengajar itu yang pertama mesti ada ruangan, Bu Aida. Ruangan, iya. Iya. Yang pertama adalah ruang kelas. Nah, ini adalah ruang utama. Nah, tampak bahwa ruang kelas di SMA Negeri 3 Kediri kita mempunyai 36 ruang kelas yang nanti bisa mengakomodir ya sekitar 36 rombel gitu. Iya. Namun demikian bahwa SMA Negeri 3 Kediri mempunyai ruangan-ruangan kelas yang nyaman untuk belajar, sudah ada ruang yang ber-AC, terus kemudian ada full multimedia, terus ada tempat ruangannya berkarpet seperti itu. Itu adalah ruangan-ruangan khusus untuk belajar bagi anak-anak yang mempunyai program tertentu. Namun demikian secara keseluruhan bahwa ruang kelas itu sudah memenuhi standar nasional pendidikan, sehingga standar minimal itu seluruhnya itu sudah tercapai di SMA 3 Kediri. Jadi tempatnya nyaman untuk nyaman belajar. Ya. Makanya kalau kita belajar tidak nyaman itu ya
sehingga tidak ada poin yang Jadi, masuk itu iya. nanti ya. Kalau lebih nyaman, nah makanya dengan kenyamanan ini mudah-mudahan anak-anak nanti tidak disalahgunakan Iya, gitu. terlalu nyaman. Terlalu nyaman sehingga tidur terus anak-anak tidak bisa belajar seperti itu. Namun demikian itu yang kita harapkan dengan fasilitas yang ada di SMA Negeri Kediri itu bisa mendukung proses belajar mengajar yang baik, gurunya baik, siswanya baik, lingkungannya baik, dan outputnya itu nanti juga baik seperti itu. Itu ruang kelas. Berikutnya untuk mendukung proses belajar mengajar, ruang perpustakaan ini menjadi suatu titik untuk meningkatkan anak-anak berliterasi begitu. Sehingga perpustakaan ini yang memang idealnya luasannya itu belum mencukupi, namun demikian kita berusaha walaupun ruangannya terlihat agak sempit, namun demikian pelayanannya mungkin nanti yang bisa kita tingkatkan. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya itu ruang perpustakaan ini bisa direhab jadi ruang yang benar-benar untuk bisa mengakomodir kepentingan anak-anak untuk berliterasi begitu. Terus berikutnya laboratorium. Nah, laboratorium ini juga ada beberapa lab yang bisa kita gunakan untuk proses belajar mengajar. Yang pertama ada lab biologi, kemudian ada lab kimia, kemudian ada lab fisika, dan laboratorium komputer. Memang di SMA 3 itu kurang satu labnya itu sebenarnya. Kita belum punya lab bahasa yang lebih presentatif gitu sehingga anak-anak nyaman untuk belajar. Mudah-mudahan ke depannya lab bahasa ini nanti akan bisa terwujud seperti itu. Namun demikian walaupun tidak ada lab bahasa, laboratorium komputer ini bisa mewakili anak-anak untuk belajar listening begitu. Karena kita punya lab komputer itu berjumlah 6 ruang. Iya, banyak. Iya, banyak sekali, ada 6 ruang begitu. Ya, memang dulunya itu untuk mengakomodir ujian-ujian yang berbasis komputer itu. Namun demikian, mulai tahun kemarin ujian nasional itu sudah ditiadakan, terus diganti dengan AKM begitu. Namun demikian, ini bukan merupakan suatu kendala, tetapi adalah semangat untuk kita bisa mencapai prestasi gitu. Terus kemudian ada beberapa ruang, kalau dari depan itu langsung masuk lorong, kemudian sebelah kanannya persis itu ada ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah memang ya nyaman begitu, yang namanya ruang pimpinan. Kalau ruangannya nyaman bisa mengelola sekolah ini dengan baik seperti itu. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ruang guru. Nah, bisa kita lihat tampak ruang guru kalau kita ambil gambarnya dari belakang itu seperti ini. Ini bisa menampung sekitar 64 guru yang aktif setiap harinya. Namun demikian bahwa ruang guru ini tidak bisa menampung 64 keseluruhannya, tapi ada beberapa ruang yang bisa digunakan oleh ruang guru untuk istilahnya ya istirahat sebentar begitu sebelum memasuk ruangan untuk melakukan proses belajar mengajar. Di ruang guru memang tampak banyak buku-buku yang ada di meja, itu memang buktinya bahwa Bapak Ibu guru itu ya aktif untuk proses belajar mengajar seperti itu. Namun demikian sekarang sudah mulai ada regulasi yang bisa digantikan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Bapak Ibu guru secara IT itu sudah bisa mengurangi yang berkaitan dengan ketergantungan sama kertas begitu.
Insya Allah Bapak Ibu guru semua itu sudah bisa IT semua, sehingga nanti proses belajar mengajarnya itu ya lewat daring, ya, seperti itu. Terus kemudian satu lagi ruang layanan yang setiap hari akan istilahnya mendukung proses belajar mengajar kita, yaitu adalah ruang tata usaha. Nah, ruang tata usaha itu terletaknya berada di sebelah kanan ruang kantor kepala sekolah, yang ruangannya bisa kita lihat bersama-sama di layar. Nah, seperti itu. Nah, ini diusahakan atau diharapkan mampu untuk melayani kebutuhan siswa yang berkaitan dengan administrasi sekolah begitu. Terus kemudian dari 1000 lebih siswa, kita punya ruang ibadah yang memang belum mencukupi, belum bisa mengakomodir, sehingga kegiatan ibadah itu kayak gantian gitu Bu Ida. Pada waktu sholat duhur atau sholat asar ya gantian beberapa kelas dulu, seperti itu. Namun demikian tidak mengurangi rasa khusyuk kita untuk beribadah begitu. Memang belum mencukupi untuk kebutuhan sarana ibadah ini. Namun demikian kalau kita lihat itu sudah bagus, sudah representatif, hanya saja luasannya kurang mengakomodir. Mudah-mudahan nanti tahun depan dan tahun-tahun berikutnya sudah bisa terrealisasi untuk pembangunan masjid SMA 3 Kediri yang lebih besar lagi gitu. Amin. Berikutnya, ini ruangannya jenengan ini Bu Ida. Ruang konseling. Ruang konseling itu penting sekali anak-anak. Di SMA 3 itu memang saat ini masih ada 3 personel yang bisa sebagai konsultan begitu. Sehingga anak-anak nanti kalau perlu konsultasi kaitannya dengan cara belajar, kaitannya dengan apa yang ada di SMA 3, bisa konsultasi sama penasehat akademik ini. Salah satunya Bu Aida ini. Penasehat akademik begitu. Selain nanti ada wali kelas seperti itu. Saya kira ruangan konseling ini cukup Bu Ida ya untuk menampung anak-anak yang punya permasalahan, dicukupkan gitu. Insya Allah sudah bagus ini, sudah representatif. Memang tenaganya masih ada 3 ini. Mudah-mudahan tahun ini kita ada tambahan yang bisa mengakomodir per penasehat akademik itu sekitar 150-an siswa gitu ya Bu Ida. Ya, nanti kalau kita punya 6 penasehat akademik bimbingan konseling, ya mudah-mudahan nanti anak-anak yang bisa tercukupi, bisa terfasilitasi fasilitas untuk konsultasi tentang belajar di SMA 3 Kediri. Terus berikutnya, ini ada satu ruang yang ya penting, tapi saya tidak mengharapkan ini sebenarnya. Kenapa saya tidak mengharapkan? Ya mudah-mudahan anak-anak itu selalu sehat begitu. Nah, kalau sudah sehat setiap hari bugar kan tidak perlu ke ruang ini, ruang UKS ini. Namun demikian memang harus ada. Memang harus ada untuk fasilitas ruang UKS itu, untuk memfasilitasi anak-anak yang mungkin tingkat kebugaran atau kesehatannya itu kurang, sehingga perlu ada layanan medis begitu. Terus berikutnya ada ruang OSIS. Ini ruang OSIS yang bisa digunakan untuk BPH, bahkan anggota OSIS keseluruhannya, untuk istilahnya ya menjadi tempat komunikasi, tempat untuk rembuk kegiatan begitu biasanya. Ini ada di ruang OSIS, letaknya di belakang. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya ruang ini akan lebih lengkap lagi fasilitasnya. Baru-baru ini sudah dilengkapi oleh sekolah kaitannya dengan kebutuhan yang harus dipenuhi di ruang OSIS ini.
Ah, ini adalah ruang kamar kecil atau toilet. Nah, Baru ini ini ya, Pak. baru ini Bu Baru Eda. ini, bersih. Iya. Kita punya 20 unit ini kamar kecil seperti ini. Ya, lebih bagus lah dari yang Sebelumnya. sebelum-sebelumnya begitu. Namun demikian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kalau kita bisa mengadakan, kita bisa pengadaan ruang-ruang seperti ini, tapi yang paling penting itu adalah cara merawatnya. Merawat, iya. Bangun iso ning ngrawate kuwi perlu kerja keras, seperti itu. Kita sudah punya 20 unit kamar mandi yang seperti ini, dan idealnya itu di SMA 3 itu perlu 46 unit. 40, masih Ya, kurang berarti ya, kita Pak? ruang seperti ini sudah punya 20 unit, tetapi ruang yang belum sebagus ini sudah punya 26. Nah, sehingga pas ya untuk kapasitas 1000 lebih siswa itu sehingga pas. Namun demikian mudah-mudahan walaupun kurang bagus, maksudnya yang ruang-ruang sebelumnya kurang bagus, namun demikian fungsinya itu bisa sama lah fungsinya seperti itu. Terus kemudian untuk tempat alat-alat yang mungkin belum digunakan atau mungkin sudah digunakan perlu perbaikan, itu ada gudang. Di SMA 3 punya gudang untuk menyimpan alat-alat, ya semua alat yang diperlukan kebutuhan di rumah tangganya SMA 3, khususnya adalah proses belajar mengajar, dan juga adalah untuk menampung alat-alat yang nanti digunakan untuk kebersihan lingkungan seperti itu. Nah, ini adalah berikutnya ada ruang sirkulasi yang tempatnya itu berada di depan. Nah, sebenarnya ruang sirkulasi ini adalah ruang utama untuk menampung apabila ada tamu, apabila ada yang perlu keperluan di sekolah begitu, sehingga ini adalah ruang sirkulasi yang bisa untuk menunggu, yang bisa untuk istilahnya menjadi jembatan kalau masyarakat ada kepentingan ke sekolah, mungkin bisa datang ke ruang sirkulasi ini, mungkin tujuannya apa untuk ke sekolah, seperti itu, sehingga nanti bisa disambungkan ke pihak-pihak yang memang untuk ditemui ya, seperti itu. Ruang sirkulasi nampak bagus, ya seperti halnya resepsionis lah, seperti itu. Mungkin masyarakat umum yang perlu pelayanan ya nanti pertama bisa menuju ke ruang ini untuk bisa dihubungkan gitu. Berikutnya di belakang, kalau tadi di depan sirkulasi, ya ini di paling belakang itu ada lapangan, yaitu fasilitas olahraga. Kita punya outdoor dan punya indoor seperti ini. Itu ada aula yang bisa kita gunakan untuk semua kegiatan. Ya, semua kegiatan bisa tertampung di aula. Kalau memang memerlukan yang outdoor, nah di sebelah belakangnya itu atau sebelah selatannya itu ada lapangan yang biasanya kita gunakan untuk upacara, terus kemudian apel, seperti itu. Berikutnya, nah ini tampak ruang halaman kita yang begitu asri, kalau kita lihat itu enak gitu, sehingga layaklah untuk jadikan spot untuk selfie gitu. Kemarin belum jadi aja sudah banyak yang selfie gitu ya. Mungkin anak-anak ini sudah pernah kalian lihat ya, kalau di masuk ruangan atau halaman SMA 3 itu depannya ada taman seperti ini. Mungkin siswa-siswa yang baru kemarin pada saat pendaftaran atau daftar ulang itu sudah pernah melihat, oh ini ruang tampak depan. Nah, kalau di foto memang kelihatan enak, sejuk gitu. Mudah-mudahan ini adalah menjadi fasilitas pendukung untuk kalian nanti bisa berprestasi begitu, atau bahkan mungkin bisa digunakan untuk penelitian itu, Bu Ida. Nah, ini ajangnya anak-anak untuk bisa melakukan
ya karya ilmiah yang berkaitan dengan, nah di sana ada hidroponik. Nah, itu perlu sentuhan-sentuhan dari anak-anak itu nanti bisa mengembangkan hidroponik itu. Terus berikutnya ada gazebo di tengah halaman, dan itu sering digunakan untuk berkomunikasi. Bahkan untuk proses belajar mengajar pun tidak harus di ruang kelas. Kemarin banyak Bapak Ibu guru yang melakukan proses belajar mengajar di luar ruang kelas, itu khususnya di gazebo. Itu memang nyaman itu, di pohon beringin yang rindang, sejuk itu. Apalagi ditemani dengan camilan. Terus kemudian di paling selatan di lingkungan SMA 3 itu adalah lapangan. Memang lapangannya kalau seperti ini suasananya kelihatan hijau gitu, kelihatan rumputnya yang hijau, nyaman. Itu sering kita gunakan untuk aktivitas khususnya pembelajaran olahraga. Begitu yang bisa kita sampaikan, Mbak Ida, kaitannya dengan sarana prasarana. Memang ini adalah sebagian kecil, kita belum bisa menyampaikan secara detail. Untuk itu yang sedikit ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi gambaran. Oh, saya nanti kalau di SMA 3 belajarnya seperti ini. Kalau saya ingin perlu ruangan ini, berarti kalian nanti sudah bisa tahu minimal seperti itu. Karena ada banyak beberapa ruangan yang baru juga ya Pak? Iya, ada ruang baru. Alhamdulillah untuk tahun kemarin kita sudah punya ruang kelas yang baru yang sampai saat ini belum digunakan. Karena di masa pandemi ini ya harus secara daring proses belajar mengajarnya. Bahkan kemarin ada uji coba aja hanya 25%, sehingga ruang kelas yang baru itu sama sekali belum digunakan, masih banyak yang kosong. Mudah-mudahan nanti untuk tahun ini pandemi itu segera berakhir gitu, sehingga anak-anak bisa belajar tatap muka, sehingga esensi dari materi-materi itu bisa tersampaikan semua, sehingga KD-KD yang perlu dibahas, perlu dikomunikasikan, sehingga per KD itu bisa selesai begitu, sehingga target kurikulumnya selesai berkat dukungan dari sarana prasarana seperti itu. Itu Bu Aida yang bisa saya sampaikan, walaupun ini sedikit. Nah, nanti kalau sudah masuk tatap muka, anak-anak itu nanti bisa lihat secara kasat mata gitu. Oh, ini loh ruangan yang saya perlukan. Oh, inilah seperti itu. Termasuk ruang ini ya, ruang multimedia. Iya, ruang multimedia ini yang kita gunakan untuk kegiatan shooting ini. Itu belum terekspos itu tadi. Ini makanya ada sebagian ruangan yang belum bisa kita tayangkan seperti itu. Tetapi anak-anak dengan melalui seperti ini sudah tahu, itu ada ruang multimedia, letaknya di lantai 2 sebelah utara begitu. Itu Bu Aida yang bisa saya sampaikan. Iya, baik, terima kasih Pak Teguh untuk informasinya. Anak-anak itu tadi sekilas. Nah Pak Teguh, kira-kira ke depan nih pengen tahu apa yang sarana prasarana apa yang kira-kira akan disiapkan lagi untuk SMA Negeri 3 Kediri untuk siswa? Iya, secara fisik kita memang masih perlu ruang kelas yang lebih representatif lagi, karena ada beberapa ruang yang memang perlu nanti kita usulkan ke pemerintah provinsi untuk dilakukan rehab begitu, sehingga ruangannya nanti akan lebih representatif. Namun demikian, yang sangat mendesak nanti adalah penambahan bandwidth yang berkaitan dengan pendukung proses belajar mengajar secara daring. Nah, ini banyak titik-titik WiFi di SMA Negeri 3 Kediri sudah banyak. Kita sudah punya
kurang lebih 100 mega atau berapa itu bandwidthnya, tapi demikian itu belum cukup. Belum cukup untuk mendukung secara sempurna begitu. Kita usulkan nanti tahun depan penambahan bandwidth di SMA Negeri 3 Kediri itu akan tambah begitu, sehingga untuk melakukan proses belajar mengajar untuk Zoom, terus untuk Google Meet itu akan bisa lancar seperti itu. Terus kemudian fasilitas lain yang nanti kita harapkan adalah adanya, yaitu tadi yang belum ada, yaitu apa? Ruang laboratorium bahasa. Nanti akan kita usulkan, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya SMA 3 mendapat ruang lab bahasa yang lebih bagus saat itu. Baik, terima kasih Pak Teguh waktunya dan informasinya. Terima kasih, sama-sama. SMA 3 bisa jaya luar biasa. Baik, dan anak-anak itu tadi informasi seputar sarana prasarana di SMA Negeri 3 Kediri. Mudah-mudahan nanti pandemi segera bisa berakhir dan kalian bisa belajar langsung di SMA Negeri 3 Kediri yang selama 3 tahun insya Allah akan kalian laksanakan dan bisa merasakan secara langsung semua fasilitas yang ada di sini untuk kalian semua. Kita akhiri dulu bincang kita bersama Bapak Teguh Tri Santosa SPD. Tentunya ikuti terus materi-materi lainnya di MPLS SMA Negeri 3 Kediri. Kita pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.